Nah, kira-kira apa nih Mas sentimen pendorong kenaikan harga batu bara tersebut Mas? Masih ada potensi lanjut nggak nih untuk harga batu bara itu sendiri Mas Rian? Oke, terkait dengan potensi apakah lanjut naik atau enggak ya, karena Iya. kalau dilihat sebenarnya Terus gimana nasib emiten batu bara ini Mas Rian? Kira-kira kalau pandangan Mas Rian di tahun 2026 ini apakah ada potensi secara kinerja bisa lebih baik dibandingkan tahun kemarin? nah terus gimana kira-kira untuk emiten-emiten batu bara ini apakah masih menarik? Halo teman-teman investor, ketemu lagi ya di sesi The Investor Talk dan seperti biasa kali ini saya mengundang senior analis dari The Investor yaitu Mas Rian Yovika ya, dan pada podcast kali ini kita akan membahas sektor batubara karena memang beberapa waktu terakhir harga batubara naik ya, dan tentu saja emiten-emiten yang bergerak di sektor batubara itu akan mendapatkan euforianya, kira-kira seperti itu. Cuma sebelum kita masuk ke podcastnya, silahkan teman-teman untuk download ebook watchlistnya dulu ya, karena di dalam ebook watchlist tersebut ada 3 saham under value, salah satunya juga saham batubara. Ebook tersebut free ya, bisa di-download melalui link di bawah ini. Ya, jadi silahkan download dulu, baru ikuti podcastnya sampai selesai. Ya. Oke, Mas Rian, langsung saja nih Mas Rian ya. Beberapa waktu terakhir harga batubara naik ya dari level sekitar 100-an, kemudian naik sampai level 130-an. Ya. Nah, kira-kira apa nih Mas sentimen pendorong kenaikan harga batubara tersebut, Mas? Ya, untuk kenaikan harga batubara memang akhir-akhir ini cukup bagus ya Mas Eros ya. Seperti yang Mas Eros bilang tadi, harga batubara itu di akhir tahun 2025 itu mencapai 106-107 USD per tonnya Mas Eros. Nah sekarang itu kalau untuk yang posisi paling update ya Mas Eros yang saat ini itu di 143 USD per ton. Nah, jadi di sini ada kenaikan yang cukup tinggi Mas Eros ya. Dan apa aja sih penyebab kenaikan harga batubara global ini? Nah itu sebenarnya ada beberapa penyebabnya Mas Eros. Yang paling awal ya, yang paling di awal tahun itu kan ada produksi dari Indonesia ya. Itu kan sempat kita baca-baca juga ya Mas Eros ya, bahwa di Indonesia itu target untuk produksi batubara itu hanya sekitar 600 juta ton. Jadi dipangkas Mas Eros. Kenapa kok dipangkas? Karena ya di tahun 2025 realisasi produksi batubara di Indonesia itu mencapai 790 juta ton. Nah terus alasannya kenapa kok dipangkas gitu ya? Nah alasannya karena harga batubara itu yang tertekan Mas Eros. Nah jadi ketika harga batubara itu tertekan terus mengalami penurunan, ya otomatis di situ kalau misalnya ada nih perusahaan-perusahaan Indonesia mau jual dengan harga yang kurang bagus, nanti malah secara margin laba kan jadi kurang oke Mas Eros. Nah jadi di situ ya pemerintah Indonesia pengennya itu produksinya dipangkas, terus harganya naik, nah nanti secara margin laba itu bisa bagus. Nah itu salah satu pendorong kenaikan harga batubara Mas Eros. Dan Indonesia sendiri itu juga punya kontribusi sampai 8% produksi batubara secara global. Nah, jadi di situ tetap ada potensi. Nah, cuman untuk kenaikan yang sampai di 143 itu utamanya tetap dari adanya perang di Timur Tengah Mas Eros ya. Itu antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran gitu ya. Nah, kenapa kok itu bisa menjadi penyebab ya harga batubara? Karena di situ ada substitusi untuk energi Mas Eros. Nah jadi ketika harga minyak, ketika harga gas ya LNG itu mengalami kenaikan, di situ ada potensi peralihan Mas Eros. Nah yang mana ketika LNG sama minyak itu naik, ya padahal keduanya itu juga dipakai untuk pembangkit listrik dan harganya mengalami kenaikan, otomatis di situ mungkin negara-negara atau perusahaan-perusahaan pembangkit listrik itu akan mengalihkan gitu ya dari sebelumnya pakai LNG sekarang pakai batubara. Nah jadi penyebab kenaikan harga batubara itu seperti itu Mas Eros untuk yang terjadi saat ini. Jadi utamanya itu sebenarnya lebih ke peralihan ya, lebih ke peralihan untuk kenaikan yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan saat ini. Ya. Jadi bisa dibilang ada 2 skenario ya. Tadi yang pertama Indonesia mangkas produksi, yang kedua karena terjadinya perang ya. Peralihan membuat harga minyak naik, shifting ke batubara. Nah, memang kalau kita bicara mengenai siklus yang normal, ini kan sebenarnya kalau kita bicara mengenai komoditas ini kan antara supply dan demand ya sebenarnya, siklus yang normal. Ya tidak peralihan sebenarnya ya. Yang dimana tadi Mas Rian mengatakan di
tahun ini 2026 rencana Indonesia mangkas produksi, dan Indonesia sendiri ternyata salah satu kontributor penghasil batu bara. Ya. 8% ya tadi. 8%. Yes. Nah, berarti di sini ada supply and demand yang sebenarnya bisa terganggu kalau misalkan Indonesia mangkas produksi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan, kira-kira negara mana saja nih sebenarnya yang menjadi kontributor atas naik atau turunnya harga batu bara ini ya, terkait supply and demand. Gimana, Mas Rian? Ya, kalau secara umum ya Mas Eros ya, secara ya kalau kita lihat secara historinya gitu untuk kenaikan atau penurunan harga batu bara. Nah, jadi kalau konsumen dan juga produsen batu bara terbesar dunia itu berasal dari Cina, Mas Eros. Itu sekitar 50% berasal dari Cina. Nah, jadi ketika konsumsi batu bara Cina itu naik, kemudian produksi secara global itu katakanlah stagnan, nah itu ada potensi harga batu bara mengalami kenaikan. Nah, cuman kalau kita lihat saat ini Mas Eros ya, sampai saat itu sebenarnya permintaan batu bara dari Cina itu belum terlalu kuat, Mas Eros. Nah, jadi sebenarnya ya tetap ya kenaikan harga batu bara saat ini itu lebih kedorong dengan situasi kondisi geopolitik saat ini. Ya, kemudian yang kedua itu ada India, Mas Eros. Nah, India ini juga punya kontributor terbesar ya. Jadi Indonesia itu kan posisi produksi nomor 3, nah nomor 2-nya itu dari India. Nah, India sendiri juga dipakai untuk industri manufaktur karena kan dia juga negara berkembang ya Mas Ros. Negara berkembang, pastinya di situ juga butuh pembangkit listrik yang masih atau lebih murah. Kalau pakai EBIT itu kan sebenarnya masih cukup mahal ya Mas Ros ya. Biayanya cukup mahal. Nah, jadi di sini dari India itu masih tetap pakai batu bara ini. Bahkan secara forecast kalau dibandingkan dengan Cina itu sebenarnya permintaan ke depan agak stagnan Mas Eros. Nah, tapi India itu malah ada kenaikan. Ya kenapa ya? Karena memang India itu pengen atau gencar untuk meningkatkan industri manufakturnya. Itu. Jadi posisi pertama dari Cina, kemudian yang kedua dari India ya beserta dengan konsumsinya, yang ketiga itu dari Indonesia untuk produksinya. Ya. Seperti itu Mas Ros. Artinya memang kalau kita mengandalkan China sendiri, yang tadi Mas Rian mengatakan China cenderung stagnan, maka sebenarnya masih ada potensi kenaikan permintaan dari India gitu kan ya. Ya, masih ada. India karena juga kalau kita melihat ya China sendiri beberapa tahun terakhir masih krisis ya. Yes. Ini otomatis permintaan batu bara juga bisa dikatakan berkurang gitu. Tapi India masih bagus sebenarnya ya. Yes, India masih bagus. Permintaannya cenderung nanti akan tetap naik. Ya. Nah, kalau menurut pandangan Mas Rian sendiri nih, kira-kira masih ada potensi lanjut gak nih untuk harga batu bara itu sendiri Mas Rian? Terkait dengan potensi apakah lanjut naik atau enggak ya, karena kalau dilihat sebenarnya harga saat ini tuh sudah sangat bagus Mas Ros. Kalau kita bandingkan dengan forecast dari beberapa sumber. Dan mungkin ini menambahi juga ya Mas Ros ya. Jadi produksi dan konsumsi batu bara di negara-negara Timur Tengah itu sebenarnya sangat kecil Mas Ros. Produksinya itu hanya kisaran 2 juta sampai 3 juta ton aja per tahun. Konsumsinya itu 10 juta ton. Nah, jadi memang ya geopolitik itu benar-benar berpengaruh, cuman itu pengaruhnya lebih ke substitusi tadi. Nah ini kita kembali ya Mas Ros karena tadi belum saya tambahkan itu. Nah, ini kita forecast ke harganya ya. Ke harga kalau kita lihat dari beberapa forecast ya, misalkan dari Bank Dunia, lembaga riset dari Jepang, kemudian juga dari KPMG Analisis, itu sebenarnya harga batu bara untuk tahun ini bahkan sampai beberapa tahun ke depan itu sebenarnya masih cukup stagnan Mas Ros. Itu di sekitar 105, 107, 109 USD per tonnya. Nah, jadi kenaikan harga batu bara saat ini yang mencapai 143 USD per ton itu sebenarnya sudah sangat bagus. Nah, kenapa kok harga batu bara bisa terjadi seperti itu? Maksudnya secara forecast itu hanya stagnan gitu ya, 107, 109 gitu. Nah, itu utamanya karena ya adanya EBIT Mas Ros ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kan juga gencar ya Mas Ros ya, gencar EBIT juga pengennya terus diproduksi besar-besaran, kemudian batu bara mulai perlahan ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ ya Bank Dunia dan beberapa sumber yang lain itu memproyeksi bahwa harga batu bara itu sebenarnya cukup stagnan. Jadi kenaikan harga batu bara saat ini itu sebenarnya sudah sangat bagus. Nah, lalu apakah ada potensi itu ya kalau menurut saya Mas Eros ya. Nah, ini sebenarnya perlu kita lihat juga Mas Eros ya, penyebab utamanya tadi itu apa gitu ya. Nah, misalnya kalau penyebab utama kenaikan harga batu bara itu memang dari permintaannya yang besar, ya berarti di situ masih ada potensi harga batu bara naik gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya potensi naiknya atau kenaikan harga saat ini ya faktornya karena
sentimen sesaat atau karena ada perang yang itu nggak bisa dipastikan apakah akan berlanjut atau enggak. Nah itu untuk potensi kenaikan ke depan itu menjadi lebih terbatas Mas Eros ya. Dan itu juga perlu kita lihat juga gimana harga minyak dan juga gas atau LNG-nya. Kalau misalnya harga minyak LNG itu ke depan bisa terus mengalami kenaikan, harga batu bara bakalan bisa mengikuti juga. Gitu. Karena kalau kita lihat produksi listrik secara global Mas Eros itu 34% berasal dari batu bara. Sedangkan 22% itu berasal dari LNG, 2,8% itu berasal dari minyak. Nah, gitu. Jadi ketika harga LNG naik, harga minyak naik, di situ ada peralihan ke batu bara yang masih lebih murah gitu ya. Nah, jadi di situ akan mengikuti. Nah, jadi kalau ngelihat kondisi itu kita perlu ngelihat nih kira-kira perang di Timur Tengah itu masih atau akan berlanjut atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu sudah enggak berlanjut, harga minyak jatuh, ya mungkin di situ ada potensi harga batu bara bisa mengalami pelemahan juga. Cuman ya kalau untuk kondisi saat ini harga batu bara masih cukup bagus Mas Eros. Dan kalau misalnya perang masih ada potensi untuk berlanjut, ya harga batu bara bisa mengalami kenaikan juga. Cuman untuk harga saat ini itu sebenarnya sudah sangat bagus. Ya, oke. Jadi bisa dikatakan ya saat ini pun harga batu bara lebih ditentukan atau faktornya adalah perang itu sendiri ya. Dan perang ini berpotensi harga batu bara tertekan ketika anggap saja misalkan perangnya tiba-tiba usai. Ya. Yang dimana perang ini ya memang susah sekali diprediksi ya Mas Rian ya. Tahu-tahu Amerika ngebom juga nggak ada yang tahu gitu kan ya. Tahu-tahu Selat Hormuz ditutup nggak ada yang tahu juga ya. Kapan tiba-tiba selesai, kapan tiba-tiba Selat Hormuz dibuka lagi itu yang susah sekali diprediksi. Tapi saya setuju dengan Mas Rian nih. Sering kali orang selalu bertanya seperti ini, Mas Eros, apakah ini start awal terjadinya super cycle batu bara gitu. Nah, super cycle batu bara kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 lalu itu kenaikannya karena terjadi permintaan yang sangat masif gitu kan ya. Jadi kenaikan harga batu bara ditopang karena kenaikan permintaan yang sangat agresif ya, yang masif, tapi di sisi supply-nya masih terbatas. Nah, itu disitulah terjadi super cycle. Tapi kalau kita bicara mengenai perang seperti ini ya ini bisa dibilang ya bukan super cycle-nya gitu kan ya, karena memang bukan karena kondisi ekonomi yang normal, tapi karena adanya supply shock faktor dari perang itu tadi. Ya. Oke, nah sekarang kita masih melihat perang masih terus berlanjut. Tentu saja nanti kita akan lihat nih perkembangannya, apakah perang masih akan berkelanjutan dalam jangka panjang atau tidak gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke emitennya nih Mas Rian. Tadi kita ngelihat harga batu bara sudah naik cukup oke sampai saat ini. Nah terus gimana nasib emiten batu bara ini Mas Rian? Kira-kira kalau pandangan Mas Rian di tahun 2026 ini apakah ada potensi secara kinerja bisa lebih baik dibandingkan tahun kemarin? Oke, kalau untuk terkait kinerja emiten batu bara di Indonesia, utamanya mungkin yang batu bara thermal ya Mas Ros ya. Karena batu bara kan sebenarnya ada dua ya, ada thermal sama metalurgi. Thermal itu dipakai untuk pembangkit listrik ya, karena tadi ya ada substitusi. Kemudian ada juga metalurgi dipakai untuk proses pembuatan baja. Nah ini harganya beda Mas Ros. Kalau thermal itu memang akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Tapi kalau untuk yang metalurgi atau kokas itu cukup stagnan. Itu di sekitar 220 USD per ton. Gitu. Nah itu agak beda gitu ya. Nah mungkin kita bisa fokus ke batubara thermal. Ya untuk emiten-emiten batubara thermal. Nah ini kalau kita lihat kinerja sampai yang posisi saat ini ya Mas. Mungkin kita bahas sekilas dulu kinerja. Nah ini contohnya seperti PTBA, kemudian ITMG, AAD itu kan thermal semua ya. Nah itu kinerjanya sebenarnya masih pada turun. Untuk yang terbaru ITMG, AAD itu kan sudah rilis full year 2025. Nah itu labanya masih pada turun semua. PTBA posisi 9 bulan tahun 2025 itu juga masih turun Mas Ros. Nah faktornya kenapa? Ya karena penurunan harga batubara itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari produksi, penjualan secara volumenya itu semuanya mengalami kenaikan Mas Ros. Ketiga emiten itu mengalami kenaikan semua. Cuman ya ASP-nya itu harga jual rata-rata batubaranya yang turun, ya membuat bebannya cukup besar. Di lain sisi harga jualnya turun ya sudah secara margin laba tertekan gitu. Oke, nah lalu gimana potensi ke depan gitu Mas Ros ya? Apakah ada potensi kinerja emiten-emiten batubara ini mengalami kenaikan gitu ya? Nah kalau kita lihat ya harga batubara saat ini kan di 140-an USD per ton. Dan kalau kita lihat di tahun 2025 harga batubara kan sempat ke 100 ya Mas, ke 100 dan ya sekitaran 100. Jadi di situ kalau kita bandingkan itu kan sebenarnya selisihnya cukup jauh gitu ya gapnya. Nah kalau misalnya perang di Timur Tengah itu nanti berkelanjutan,
kemudian harga minyak, harga LNG tetap tinggi, harga batu bara masih katakanlah berkisar di 130, 120, 140. Nah, itu ada potensi kinerja emiten batu bara di Indonesia itu bisa mengalami kenaikan. Kenapa? Ya karena tadi ya penurunan kinerja tahun 2025 faktornya karena penurunan harga batu bara. Nah, kalau misalnya harga batu bara naik, ya ada potensi kinerja emitennya juga mengalami kenaikan. Nah, cuman di sini mungkin yang perlu kita lihat juga nanti adalah untuk RKAB-nya ya Mas Eros ya, RKAB produksi dari tiap emiten batu bara. Kalau misalnya PTBA katakanlah dikasih untuk izin produksinya katakanlah dipangkas cukup banyak, di lain sisi kenaikan harga batu baranya nggak bisa mengimbangi itu, ya mungkin ada potensi kinerjanya juga turun gitu. Nah, jadi menurut saya nanti tetap harus melihat juga update dari emitennya Mas Eros, kira-kira produksi di tahun 2026 itu boleh berapa sih gitu ya. Nah, itu perlu dilihat dari keterbukaan informasi. Biasanya ada Mas Eros. Ya misalnya kalau nikel itu kan juga dipangkas. Nah, itu kayak Inco kan juga sudah kasih konfirmasi ya untuk yang nikel. Kira-kira produksinya itu dipangkas berapa gitu. Nah, itu beberapa hal ya Mas yang perlu kita lihat. Jadi potensinya ada kenaikan ketika produksi emiten batu bara masih naik, didorong juga dengan kenaikan harga batu bara. Kalau misal produksi turun banyak tapi harganya naik, nah mungkin kinerjanya masih akan cukup stagnan. Jadi perlu dilihat juga dari beberapa hal itu. Ya, jadi dua hal tadi ya, selain kenaikan harga batu bara juga volume produksi. Apakah naik atau tidak ini. Nah, jadi ini khusus nih buat kalian-kalian nih, buat teman-teman yang pegang emiten batu bara. Jangan lupa juga jangan hanya melihat harga batu baranya saja ya, tapi bagaimana kinerja operasionalnya, volume produksinya, apakah volume produksinya naik, stagnan atau justru turun ya. Karena kalau kita bicara mengenai revenue dari emiten komoditas ini kan dua faktor tadi, ASP ya, atau harga rata-rata jual, kemudian yang kedua adalah volume produksi ya. Nah, menarik sekali Mas Rian. Nah, sekarang yang terakhir nih Mas Rian, tadi dikatakan bahwa 50% batu bara itu kan di China ya, baik itu produksi maupun konsumsi, yang dimana ternyata China bisa dikatakan perlahan-lahan sudah meninggalkan batu bara dan masuk ke EBT ya. Bahkan ke depan nanti di tahun 2030 pun Indonesia juga mentargetkan menjadi negara yang net zero emission ya, yang artinya pembangkit listrik ini tidak tergantung dari PLTU batubara saja, melainkan juga dari EBT ya, atau energi baru terbarukan. Nah, kalau seperti itu Mas Rian, ini kira-kira nasib emiten batubara untuk jangka panjang nanti, terutama menghadapi net zero emission ini, kira-kira dari sudut pandangnya Mas Rian seperti apa ini? Apakah masih ada prospek atau sebenarnya sudah sedikit demi sedikit mulai kita tinggalkan sebenarnya? Kalau untuk sampai 2030 memang secara forecast ya Mas, itu memang agak kurang bagus ya kalau kita ngelihat kondisi saat ini. Kenapa? Nah, ini mungkin perlu kita lihat juga ya, seperti yang Mas Eros bilang tadi, ya konsumen batubara terbesar kan dari Cina. Nah, Cina sendiri secara bertahap nanti juga akan ada potensi penurunan gitu sampai tahun 2030. Nah, jadi ketika konsumsi dari negara dengan konsumsi terbesar dunia itu mengalami penurunan, berarti kan di situ ada potensi harganya juga tertekan. Kalau harga tertekan ya sudah tadi kinerjanya mungkin ada penurunan juga. Nah terus melihat kondisi tersebut ya Mas Eros ya, dan kalau kita lihat juga bahwa produksi listrik dunia itu di forecast ya, diproyeksi sampai 2030 itu memang ada peralihan ke EBT Mas Eros. Jadi kalau dari batu bara itu masih kisaran 34% untuk kondisi saat ini ya, tahun 2000 bukan saat ini ya, tahun 2024 Mas Eros. Data yang terbaru itu 2024. Nah, itu nanti secara perlahan sampai 2030 secara kontribusi itu menjadi kisaran belasan persen. Yaitu sekitar 20-an persen Mas Eros, sekitar 20-an persen untuk batu bara gitu ya. Nah, di lain sisi kalau kita lihat yang kenaikannya cukup signifikan itu berasal dari air dan juga surya Mas Eros ya. Itu dari air, surya, kemudian juga dari angin. Nah, utamanya dari angin sih Mas Eros, utamanya angin sama surya. Nah, itu kenaikan dari sekitar 8%, 7% itu menjadi belasan persen. Nah, di lain sisi kayak batu bara, LNG itu memang ada penurunan, itu sampai 2030. Ya, jadi memang di situ ada potensi peralihan ya dari pembangkit listrik batu bara menjadi EBT gitu. Nah, terus gimana kira-kira untuk emiten-emiten batu bara ini apakah masih menarik? Nah, itu perlu kita lihat juga Mas Eros, apakah ada pergerakan dari tiap emiten gitu ya. Nah, ini
kalau kita lihat Mas Eros ya, misalnya dari PTBA itu kan di tahun 2030 menargetkan bahwa pendapatan dari non batubara itu mencapai 30% gitu. Oke. Nah, jadi di situ memang ya PTBA sudah mulai perlahan mengurangi gitu ya ketergantungan dengan batubaranya. Nah, jadi kalau misalnya kita forecast ternyata masih menarik nih PTBA dari sisi bisnisnya karena ternyata dia masuk ke PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kalau misalnya itu nanti bisa membuat kinerja perusahaan growth berarti masih cukup menarik. Cuman ya itu tadi bisnisnya sudah mulai perlahan ganti dari batubara tiba-tiba jadi EBIT gitu. Oke, kemudian ada beberapa emiten yang lain juga, misalkan dari Adro ya Mas Eros ya. Adro kan juga malah sudah merealisasi gitu ya. Kemarin kan juga sudah menjual divestasi untuk AAD-nya. Ya, AAD itu kan thermal ya. Kemudian kalau Adro sebelumnya kan dia ada thermal, ada metalurgi, ada juga jasa pertambangan dan lain sebagainya. Jadi di situ Adro sebelumnya itu masih cukup kayak berimbang gitu ya antara thermal dan juga yang energi hijaunya gitu. Nah, sekarang Adro sudah lebih hijau Mas Eros ya. AAD-nya sudah dikeluarkan semua gitu. Oke, kemudian ada juga Indi Mas Eros ya, Indika Energy. Nah, itu juga targetnya sampai 50% di tahun 2028 itu berasal dari non batubara gitu. Dan itu masuk ke emas, pembangkit listrik EBT, kendaraan listrik dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ menurut saya perlu kita lihat juga dan kira-kira potensinya akan seperti apa. Cuman kalau misalnya emitennya itu ya cuman fokus di batubara thermal aja, nggak ada peralihan ke bisnis yang lebih menarik, ya mungkin di situ bisa perlahan bisa kita tinggalkan gitu Mas Ros. Kalau ITMG itu kan kemarin kalau kita lihat juga perlahan dia masuk ke nikel Mas Ros ya. Misalkan kemarin kan juga melakukan pembelian saham Niche ya, itu nggak terlalu besar tapi perusahaan dari manajemen itu memang ada target masuk ke nikel Mas Eros. Nah, jadi kalau ngelihat di situ kalau perusahaan cuman fokus di thermal saja Mas Eros mungkin bisa secara perlahan ditinggalkan, tapi kalau dia masuk ke EBT, ke bisnis yang lain yang itu secara margin laba bagus, ya mungkin bisa dipantau juga. Ya, oke, menarik Mas Rian. Ya, jadi seperti yang dikatakan Mas Rian teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman pegang suatu emiten, ya entah itu batubara atau tidak, pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan kinerjanya ya. Terutama kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang adalah prospek perusahaan bagaimana, apakah perusahaan prospeknya masih bagus atau tidak sehingga kita masih nyaman untuk ngehold saham tersebut atau tidak ya. Oke, Mas Rian mungkin sampai di sini dulu. Sudah cukup panjang biar teman-teman tidak bosan. Ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini sampai selesai. Tunggu sesi podcast kami berikutnya ya. Dadah.